Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa takum minkum ummatun yad'una lil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar yang kami muliakan visi kamu dan Mak Mandum dan rekan-rekan yang hadir dalam sholat isya tarawih serta witir yang bersama Allah Subhanahu wa taala. Salah satu indikator takwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh." Sekiranya satu penduduk negeri beriman dan bertakwa, maka Allah akan bukakan keberkahan langit, keberkahan bumi, hidup keurnya. Jadi memang anak payah lagi-lagi bro, anak payah hutang luar negeri. Menyo seandainya penduduk negerinya beriman dan bertakwa, Allah bukakan kepada mereka orang lain yang lagi berkena. Yang indikator daripada takwa. Salah satu ini. Cuma masalahnya kita sudah 10 tahun berpuasa. Nah, umurnya 50 tahun berarti dari 20 tahun lebih 20 tahun ada puasa. Nah, umurnya 20 tahun berarti dari 20 tahun lebih dia ada puasa. Mana lagi takwa? Bila lagi takwa, maka nanggoreng alaikum. Menyolahi takwa, maka setiap yang memiliki kebijakan berpikir untuk menetapkan kebijakan berdasarkan takwa. Yang memiliki kebijakan di bidang pendidikan akan memikirkan bagaimana mendidik berdasarkan takwa. Yang memiliki kebijakan di ekonomi akan berpikir bagaimana melahirkan kebijakan yang menghasilkan manusia takwa. Nah, ini kenapa tidak? Ternyata dalam satu ayat yang sering kita baca, kita sering melompat. Jadi yang ayat yang sering kita baca waktu Ramadan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tanya tidak pegang masalah ayatnya melompat bak tinggal dengan bak ujung. Bak ujung takwa, bak tinggal puasa. Makanya hal lagi takwa. Sebab ternyata kita tidak membicarakan bagaimana proses puasa dan melahirkan orang takwa. Ternyata di awal ayat Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dengan kata-kata ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Pajan Allah wahai ya ayyuhalladzina amanu. Waktu di Mekah atau di Madinah? Di Madinah. Ternyata di awal ayat Allah sudah memberikan indikator bahwasanya mereka orang-orang yang dipanggil dengan ya ayyuhalladzina amanu sudah diproses 13 tahun oleh Nabi, bersama Nabi langsung Allah yang mengedukasi Nabi dan melalui perantara mereka Jibril 13 tahun didedak pun baru bahaya ya ayyuhalladzina amanu. Baktanya dino prosesnya lehana. Makanya melompat bak tinggal membawa. Proses dari bahkan menanamkan nilai tauhid melalui pendidikan mana? Di pula tanya pendidikan tanya hana menaikkan bagaimana Islam, bagaimana tauhid, bagaimana akidah, bagaimana memandang sesuatu berdasarkan nilai-nilai iman dan takwa hana. Bersama Nabi mentang hedah pun minimal baru bahaya oleh namanya. Dia perih, dia disiksa, dia dicaci maki, dia dipegah je. Dipegah Majnun, paling lakop, paling sakit pada adalah Majnun. Majnun mungkin teroris, Majnun mungkin pula lakop-lakop ekstrim dan sebagainya. Lakop-lakop yang mendung, kandih yang mendung, paling disiksa, dipenjara, dipom bersama Nabi. Hedah pun minimal baru bahaya walladzina amanu. Kadir jangan dapat dari sini sampai Medan, dari Mekah ke Madinah. Jangan dapat dalam kota lain. Hidup suruh, biasa suruh. Makanan hana, jangan dapat, jangan ganti. Baru bahaya ayyuhalladzina amanu. Kita hana.
pendidikan daerah ini mana pak daerah dan kawanan SD TK dan hana menu dan pendidikan sampai ke pusat pendidikan. Bahasa Indonesia adalah pendidikannya yaitu pendidikan adalah proses perubahan sikap. Nah, dalam TK, SD, SMP, SMA proses perubahan sikap anak. TK itu target sikap yang dibangun. SD itu target sikap yang dibangun. SMA justru semakin bermasalah. Dalam pendidikan Islam, SMP, SMA mereka tidak ada masalah. Pubertas psikologi barat, bukan psikologi Islam. Dalam psikologi Islam justru anak yang usianya 14 tahun mereka punya pendirian, punya keputusan besar untuk dirinya. Kenapa? Karena 13 tahun pertama itu dididik dengan tauhid, dengan akidah, dengan yang benar. Yang hana bertanya, makanya han lahir takwa hana. Dan tanya dirusak adalah lewat pendidikan. Pendidikan adalah pembodohan. Yang jenuh pendidikan yang naik bukan pendidikan sebenarnya, tapi adalah pembodohan. Bodoh adalah bangan itu. Pengut. Ya. So pengut awal wadah ganda. Jangan pendidikan tanya di Nusantara, di Aceh terutama Aceh, pendidikan saboh menu. Dalam pendidikan hana pendidikan agama, pendidikan hukum hana yang saboh pendidikan Islam dan di sini mandu. Jenuh mereka yang ada yang penempuh pendidikan agama pula cuma dan sebagainya. Hanya terkesan bahawa matematika, biologi, fisika dan pendidikan agama. Dan hal ini dijauhkan bagaimana belajar itu daripada agama. Hanya putra dengan ayat. Hanya dalam matematika buah ayat, hanya dalam biologi buah ayat buah di sana. Dalam fisika buah ayat buah di sana. Makanya hanlahi iman, hanlahi takwa. Awal menurut sabuk, makanya mandu pendidikan ayo ahli militer na, ahli teknologi na, ahli agama mana balik. Makanya lagi Ibnu Sina yang terkenal dengan kedokteran, tapi beliau ahli fikih, ahli syed, ahli tafsir, ahli syed, ahli hafiz Al-Quran, hafiz banyak. Al-Khawarizmi, Mandu dan sebagainya, Ibnu Khaldun, Mandu, hanya terpisah ilmunya. Kemudian yang Nusantara itu dia ganda pisah. Jadi yang tradisional orang Ibnu yang pelajaran umum, bagi pula mentau. Bagi pula dulu waktu pelajaran umum, ijuk pekerjaan di oleh ganda dengan. Yang tradisionalnya iri kadang awaknya kerja pulainan nak kerjaannya akibat berburu kerja kenal. Dan sampai hari ini kita sudah merdeka masih terpecah belah dua, pendidikan umum, pendidikan agama, pecah. Empat merdekanya. Bahkan Aceh hanya mampu tambah Sabah itu pendidikan berdaya. Itu pecah. Dia Sabah juga karena hak otonomi kita untuk mengatur pendidikan. Nah poin dalam MOU Helsinki dan poin-poin ini untuk mengatur kebijakan publik sendiri, bahkan hangga itu saboh menurut pendidikan, yaitu pendidikan Islam, anak terpecah-pecah. Bagaimana di situ melahirkan seperti pendidikan Nabi, melahirkan manusia beriman, bertakwa dan menguasai dunia. Yang kanan. Maka jihan lahir takwa bahkan proses pendidikan jihan. Dan banyak dirusak dari pendidikan. Kui pegah orientalis. Ya, pegah orientalis. In aratta an tahduma hadaratul ummah gunakan salat wasail. Munyo wakdo tu kena perlah peradaban umat Islam, maka heboh cara. Heboh cara pertama hadmul usra, pancung keluarga awaknya. Yang kedua hadmul ta'lim, pancung pendidikan. Yang ketiga hadmul qudwah, pancung sosok-sosok yang menjadi panutan mereka. Hadmul usra, pancung keluarga mereka. Bagaimana caranya keluarga mereka adalah qawam. Hanali sifat qawam, yang kemudian ibu-ibunya hanali bangga menjadi ibu rumah tangga. Madu juga wanita independen, wanita karir, sehingga sehingga anak-anak dari usia 0 sampai usia 5 tahun mereka tidak terdidik benar psikologisnya dari orang tua, sehingga bermasalah secara mental psikologis mereka. Anak yang kuat secara peradaban mereka usia 0 sampai usia 5 tahun yaitu bersama ayah dan ibunya yang mendidik mereka. Bukan kok, tajuk pedih, tajuk mereka, tajuk bayar SMP, tempat, kan? Nyangkang pendidikan. Nah, jadi pun hadmul usra. Yang kedua adalah hadmul ta'lim, pancung pendidikan. Gimana cara pendidikannya? Baik, naik teman-teman agama mana? Baik kamu tauhid kenal, baik kamu bagaimana membesarkan Allah di situ, bertakwa beriman baik kenal. Yang kedua berhadmul uswah, yaitu tokoh-tokoh yang menjadi panutan-panutan umat. Konsep sinogronyo, ulama-ulama itu tarik ke dalam politik praktis.
Bukan hanya ulama berpolitik, tapi dalam politik praktisnya otomatis ulama akan berkecimpung dalam circle-circle lingkaran setan. Pasti pura-pura penginan. Sehingga ulama akan dikritik dan hilang peluangnya. Nah, sedang jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kesadaran kita untuk membangun nilai takwa adalah lewat pendidikan. Hari ini pendidikan pertama adalah lewat rumah. Kalau mampu lewat kebijakan pendidikan yang lebih baik, maka lewat rumah. Yang kewajiban mendidik anak kita adalah kita sebagai orang tua, bukan lembaga pendidikan dan sebagainya. Mereka hanya taklim. Taklim itu apa? Transformasi ilmu. Tapi perubahan sikap itu adalah dari kita orang tua minimalnya. Sedang jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, yang mentang ceramah singkat dan malamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.